Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 27 Januari 2022, hari yang sangat volatil untuk IHSG. Seharian naik turun, tapi endingnya closing di hijau. Cukup menarik seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, saya tinggal klik link sosial base di deskripsi, yang teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa ya. Hari transaksinya oke juga, 11,4 triliun, masih ya menengah lah rata-rata. Dengan pergerakan asing hari ini net sell total 73 miliar. Dengan ini juga IHSG hitungannya strong ya. Kalau teman-teman lihat indeks regional itu pada gila-gilaan. Tokyo turun 3% lebih, Hong Kong hampir 2%, Shanghai 1,78%, Singapura juga merah. IHSG doang yang strong sendiri nih, hebatnya. Dengan saham-saham yang apa dulu nih? Dibeli asing dulu aja ya. Bank BNI 152,6 miliar, Bank BRI 34,2 miliar, Adaro 23,2 miliar, United Tractor 16,1 miliar, ITMG 14 miliar, Pakuwon 12,8 miliar, Bank Mandiri 12,2 miliar, MTEK 11,9 miliar, Medco 9,1 miliar, SMRA 7,6 miliar, MDKA 5,3 miliar, ICBP 5,2 miliar, Avia 3,1 miliar, Astra 3,1 miliar, dan Tower 2,7 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin oleh asing, ada BBCA yang hari naik 1,3% ya, tapi dijualin asing 53,9 miliar, ASA 50,9 miliar, Arto 41,8 miliar, Bukalapak 37,1 miliar. Ini muncul terus ini Bukalapak ini. ARB top loser, terus asing keluar terus dah. Nggak tahu juga ini saya Bukalapak ini mau turun sampai mana ya. Lalu Telkom 27,6 miliar, KLBF 18,8 miliar, LPPF 18,5 miliar. Nah ini yang ngambil di 3.500 kemarin happy cuan ya. Inco 18 miliar, Pegas 14,1 miliar, Antam 13,7 miliar, Link 11,8 miliar, dan Unilever 4,8 miliar. Sebelum masuk ke teknikalnya IHSG, saya ada info dulu buat teman-teman yang mau gabung grup Telegram cuan-cuan saham. Untuk bulan Februari untuk pendaftarannya sudah dibuka dan masih dibuka. Terakhir itu sampai besok Sabtu ya, Sabtu, kalau nggak Minggu bakal saya close. Dan sekarang masih dibuka. Buat teman-teman yang mau join grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Februari, silakan simak video ini ya, pendaftaran grup Telegram CCS Februari 2022. Jadi teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu bisa cek video ini, pendaftaran grup Telegram ini. Kalau misalkan teman-teman sudah ngecek videonya, karena semua info itu ada di sini ya, tentang fasilitas, biaya, teknis, dan lain sebagainya udah saya infokan di video ini. Jadi teman-teman bisa stay tune aja di video ini. Dan kalau teman-teman mau daftar, tinggal klik link Google Form di deskripsinya. Jadi tinggal cek deskripsi, ini ada Google Form. Kalau teman-teman mau daftar, tinggal klik lalu submit. Nanti untuk email invitasinya akan di email maksimal 31 Januari. Jadi buat teman-teman yang mau join grup cuan-cuan saham untuk bulan Februari, silakan langsung aja daftar melalui Google Form ini. Seperti itu. Oke, langsung saja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG yang hari ini masih sangat volatil ya. Setelah ya memang kalau saya bilang ya, mulai dari sini tuh kita volatil banget, naik turun. Dan hari ini pun juga kerasa, bahkan intraday pun juga kerasa banget ya. Hari ini IHSG naik 0,16% dengan candle yang terlihat ada reject udah. Karena memang ini area resist ya. Kemarin saya kotain pink ini area resist yang kuat. Sebelumnya support kuat, sekarang jadi resist kuat.
Itu area 6630-an ya, sekitar situ 6630. Hari ini high-nya 6627 udah kena, langsung kelihatan tadi kerasa ada bantingan ya ketika kena di sana. Jadi memang ya sekarang menjadi area yang cukup kuat untuk IHSG. Range-nya itu 6630 sampai 6645 itu nutup gap candle 24 Januari. Itu area kuatnya IHSG untuk saat ini. Jadi kalau misalkan besok kena area tadi 6630 sampai 6645 lalu terjadi bahasanya apa ya, guyuran atau tekanan jual yang tinggi, teman-teman bisa atur posisinya karena ada potensi dia bisa turun. Ini cuma pullback doang. Tapi kalau misalkan berhasil di break area itu, ya next berarti IHSG bakalan ke sekitar 6700-an lagi. Kalau dilihat dari TA-nya, technical analisisnya big cap, foreign flow-nya big cap, big bank, telkom, dan lain sebagainya, itu kalau saya lihat entah kenapa ya, itu bakalan bagus market ini. Cuman sayangnya apa? Yang TA-nya bagus dan flow-nya bagus, itu cuman big bank doang. Serius, itu kalau menurut saya sama ya saham-saham gorengan small cap memang apa ya, kalau mau ditarik ya tinggal ditarik gitu. Tapi untuk saham-saham yang bisa pakai TA, kalau menurut saya yang TA-nya oke itu saat ini big cap sama batubara komoditas tuh yang oke. Kalau yang lain apalagi kayak properti gitu ya, itu lebih baik wait and see dulu aja sih kalau menurut saya. Nanti kita bahas juga deh. Nah, kita ke TA-nya IHSG lagi. Itu area resistnya tadi 6627 sampai 6645. Di area-area itu harusnya besok bakal banyak supply sih. Tapi kalau misalkan berhasil di break closing di atas juga, itu ada arah menuju ke 6700-an seperti itu. Untuk support terdekat sama di 6590 sampai 6600 dan next ada di sekitar 6550-an. Tapi gunakan 6600 dulu aja. Kecuali dia kena nutup gap lalu turun bantingan, nah itu yang baru agak kurang. Tadi kebetulan saya ngecek intraday dulu sebelum saya masuk ke daily ya, dan saya melihat cukup menarik untuk intraday-nya walaupun divergent belum ada. Cuman saya melihat ini market mencoba membuat pattern reversal nih ya. Nih ada calon cup and handle, ini cup lalu ini calon handle-nya. Yang jelas apa? Yang jelas IHSG sudah berhasil higher low dan higher high. Di sini kan dia low, ini high. Di sini higher low, lalu break higher high. Nah, ini higher low sampai sini. Nah, kalau misalkan berhasil break 6630, IHSG bakal higher high lagi dan itu adalah target cup handle-nya. Market bisa sampai ke sini. Ya, sekitar 6700-an lagi. Itu sih. Tapi kalau misalkan IHSG tidak berhasil break area supply ini, kotak pink sampai gap ini, lalu dia malah jebol dari garis hijau, higher low higher high trendnya dia, ya mungkin bisa koreksi sekali lagi ke 6525 lagi, mungkin bikin double bottom, nggak ada yang tahu. Yang jelas itu untuk support sekarang di 6600 sampai 6590, untuk resisten di 6630 sampai 6650. Gunanya apa sih sebenarnya patokan kita menganalisa IHSG? Kalau teman-teman trading di saham atau investasi di saham yang high beta atau yang korelasinya dengan IHSG kuat, itu bakal ngefek banget. Cuman kalau misalkan teman-teman tradingnya di gorengan, third liner, ya itu nggak ada apa ya, ya biasanya suka-suka yang tarik lah gitu, nggak ada efeknya sama sekali sama market. Kalau baru mau digoreng, mau dinaikin ya naik, mau TP ya dibanting dan seterusnya. Cuman saham-saham high beta, misalkan big cap, second liner yang korelasinya kuat dengan IHSG ya, itu bakal ngefek banget sama market ini. Jadi kalau misalkan apa ya, potensinya market naik, itu saham-saham teman-teman yang high beta atau korelasinya kuat dengan IHSG itu ada potensi untuk jalan juga. Tapi kalau misalkan arahnya turun, nah itu harus siap-siap juga seperti itu. Karena ya kira-kira itulah, karena market kita kan trading di IHSG ya, dan IHSG itu kan kayak seperti summary atau averaging rata-rata dari seluruh saham. Cuman memang bobotnya berbeda. Ada yang korelasinya kuat, ada yang korelasinya lemah seperti itu. Jadi ya kalau teman-teman trading di saham high beta ya, bukan di gorengan, ya segini kalau menurut saya view-nya sangat ngefek banget. Saya yakin juga kalau teman-teman investasi di saham bank gitu ya, dari Oktober juga nggak kemana-mana portonya. Kenapa? Karena marketnya pun masih sideways juga. Kecuali kalau teman-teman di gorengan ya entah untung, kalau nggak entah rugi. Cuman yang jelas itu. Dan ketika masa konsolidasi ini agak susah. Tapi nanti ketika berhasil break, itu arahnya bagus. Kalau yang saya lihat sih ya, kayak misalkan Bank Mandiri sudah breakout, Telkom sudah breakout,
terus apa lagi ya, so far baru 2 itu sih. Kalau nggak salah BBCA juga ada breakout ya, saya lupa TA-nya, kayaknya BBCA udah breakout juga. Itu arahnya sih kalau menurut saya ya, market ini bakal breakout ke atas juga, atau kalau enggak ya berarti bakal sideways terus, big cap-nya dinaikin buat tahan IHSG, tapi saham-saham lain selain big cap itu dibantingin semua. Mungkin seperti itu tuh juga bisa terjadi skenario tuh sih. Yang jelas itu yang perlu kita lakukan adalah fokus ke saham yang kita pegang. Selama masih oke, masih berjalan sesuai plan ya mau di hold silahkan. Tapi kalau sudah gagal plannya ya harus diatur ulang seperti itu. Jadi itu untuk market tadi supportnya di 6.600-an, untuk resist di 6630-an. Bisa batasi resiko di situ dulu, dan kalau break 6630 besok Jumat, saya rasa bisa ke 6.700-an lagi untuk market ini. Itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan yang hari ini bakal kita cek, yang harusnya oke-oke juga. Saya pengen mulai dari yang dijualin oleh asing dulu. Saya pengen bahas ASA. Saya kira hari ini masih ARB lagi ya. Kemarin tuh sebenarnya pengen saya bahas ketika di ARB 2 kali, tapi ternyata kemarin dia nggak masuk top losers, jadi nggak kebahas juga. Nah hari ini kebetulan dia masuk di net foreign sell atau dijualin asing, jadi kita bahas aja untuk si ASA hari ini. Oke, ASA hari ini naik 5,32% dengan candle yang sangat cakep dan volume yang sangat besar. Sebenarnya view untuk ASA ini sudah kurang enak ya ketika kemarin saya bilang ASA jebol 3100 tuh. Tapi dilihat hari ini sudah ada candle yang cukup menarik sebenarnya. Dia kena area demand di sini. Ini kan area demand, kotak pink ini area demand ya. Sebelumnya dia konsol dulu, di sini kan dia naik, lalu konsol, lalu di sini dia breakout, impulsive movement. Nah, di sini dia kena lagi area demand di Agustus kemarin dan terjadi rebound dengan volume yang sangat besar. Kalau view jeleknya sih sebenarnya gini ya, ini sudah breakdown dari area supportnya, dia pun juga sudah lower low. Jadi kemarin ada pattern yang namanya descending triangle 1, 2, 3. Lalu ASA sudah breakdown di tanggal sini 25 Januari dia breakdown dengan volume yang saya rasa mendukung. Lalu setelah itu ARB sekali kemarin, ini waktu breakdown juga ARB, kemarin ARB, dan hari ini tadi pagi ARB lalu ditarik ke atas. Nah, untuk target patternnya sendiri itu biasanya setinggi dari yang pertama ini untuk ascending triangle, descending triangle itu, dan targetnya dia sebenarnya bisa sampai ke sini. Nih, ini untuk target technical analysis, apakah bisa hit atau tidaknya ya tinggal kita lihat aja nanti kira-kira gimana untuk target si ASA ini, seperti itu. Nah, hari ini mantul tuh sesuatu yang wajar memang kalau menurut saya ya, karena pertama dia kena area kuat, ini area demand bukan support biasa. Lalu setelah itu juga RSI-nya sudah masuk area oversold, makanya ada pantulan dengan volume yang sangat besar. Kalau si ASA berhasil break di atas 3150, itu saya rasa ASA bakalan bagus lagi, dan view-nya yang sebelumnya descending triangle bisa berubah menjadi bullish flag, mungkin seperti ini ya. Nah, mungkin seperti ini untuk bullish flag-nya. Dan kalau dia nanti break ke atas bakalan cakep banget untuk ASA. Itu kalau dia berhasil break 3150. Tapi kalau misalkan besok dia naik sampai 3150, misalkan nih besok dia lanjut ya, naik ke 3150, lalu habis itu dia ada guyuran yang lebih besar dan turun, ya ini namanya adalah technical rebound, kalau enggak ya pullback. Sama kayak Antam waktu dia ARB terus kan ada pantulan juga ya. Karena memang market tuh kayak gitu. Ketika dia arahnya naik pun juga ada turun-turunnya juga. Kalau kita lihat waktu ASA bullish ya, yang di sini dia misalkan ini satu swing high, naik, habis itu turun, habis itu naik lagi, habis itu turun juga, naik lagi, turun, terus naik sampai sini, turun lagi, naik, turun, naik, turun. Nah, waktu turun pun juga sama. Ketika dia ini kan udah pattern reversal ya, turun, ada naik, nanti turun, naik, turun, naik, turun, naik tuh. Kalau misalkan nanti benar-benar ini adalah technical rebound atau pullback, jadi lebih baik teman-teman exit aja di 3150. Kalau misalkan tadi ada yang beli, kalau nggak posisi nyangkut di atas ya. Tapi kalau ternyata ASA berhasil break 3150, closing di atas 3150 dengan volume besar, ada potensi dia bisa melanjutkan kenaikan lagi. Dilihat dari volumenya seperti itu.
Yang jelas itu batasi resiko dulu aja, ini bakal jadi resisten yang kuat 3140. 3100 lah, 3100 sampai 3150 tuh bakal jadi resisten yang kuat. Sedangkan support saat ini ada di sekitar 2840, 2850 sampai 2900. Seperti itu. Kalau menurut saya ya, kalau teman-teman belum punya barang ini kurang oke, atau kalau teman-teman tidak masalah dengan risk rewardnya pun nggak masalah, ini upside masih ada 5%-an ya. Tapi kalau teman-teman posisi nyangkut, ketika nanti dia naik ke 3150 lebih baik perbaiki posisi dulu aja tuh. Memang ya volumenya besar, tapi ya sayang banget kemarin memang udah reversal untuk si ASA ini. Jadi ya itu batasi resiko aja, karena nggak ada yang pasti ya di market, event analisa pun bisa salah. Makanya kenapa ada yang namanya stop loss, cut loss, itu antisipasi dari analisa yang salah. Nggak ada yang bisa 100% di market. Event bandar pun bisa rugi juga. Di dalamnya hari ini terjadi big akumulasi tuh ya, hari ini. Kemarin dia cenderung setengah-setengah sih, ada yang ngumpulin tapi ada yang buangin juga. Jadi ya ikutin TA-nya aja kalau menurut saya. Itu untuk ASA. Lanjut coba kita cek, saya pengen ngecek LPPF. Ini melanjutkan konten beberapa hari yang lalu ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang ngikutin LPPF ketika saya bahas, kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari yang lalu, posisi cuan lumayan. Oke, nah ini cakep LPPF. Kalau nggak salah saya bahas di sini ya, 25 Januari, saya lupa antara yang mana. Pokoknya dia ada di support itu. Hari ini LPPF naik 2,78% dengan volume yang tidak terlalu besar. Oke, tidak terlalu besar volumenya. Dia naik dari support tapi reject dari resist untuk hari ini tuh ya. Kemarin saya bilang supportnya sekitar 3.500, selama nggak jebol 3.500 oke, nggak masalah. Dan 2 hari kemarin dia low-nya 3520 terus, lalu ada pantulan lagi, dan ya hari ini akhirnya ada naik 2%-an. Cukup menarik. Cuman sayangnya memang dia kena area resist ya. Sebelumnya ini kan 3830 sampai 3750 itu kan area resist. Hari ini pun juga sebelumnya kan area support. Hari ini pun juga high-nya sampai 3770, lalu ada penurunan. Jadi sudah valid kalau itu adalah area resist. Tuh. Nah, kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah, saya rasa masih bisa di hold sih. Kalau teman-teman punya barang di 3.500-an ya, kemarin ikut ngambil, terus selama dia nggak jebol 3.500 masih oke. Tapi kalau misalkan dia jebol 3.500, LPPF bakalan jadi jelek. Bagusnya gimana? Bagusnya kalau misalkan dia berhasil break 3830, lalu break 3930 sampai 3970-an, itu baru bakalan bagus LPPF. Apalagi kalau misalkan dia berhasil break dari falling wedges-nya, itu bakalan tinggi targetnya untuk si LPPF. Bisa aja dia swing high baru kayak gini ya, setinggi tiang benderanya. Nih, bisa sampai ke sini 6.000-an. Tuh, dengan catatan harus break ini ya, break dari falling wedges, break dari resisten neckline-nya, lalu juga break dari high-nya, itu baru bisa ke lanjut higher high. Seperti itu. Untuk sekarang dia masih di range ini 3830 resist sampai 3750 sorry. Sedangkan untuk support terdekat ada di area 3.500-an. Seperti itu. Entah karena apa kok menurut saya masih oke untuk LPPF ini. Cuma kalau misalkan dia sampai jebol 3.500, lebih baik exit aja. Seperti itu. Dilihat dalamnya, KI masih bereaksi ya. Beberapa kemarin saya ini si KI ngumpulin barang terus. Memang kalau kita lihat moving average-nya sudah dead cross. Ini sebenarnya tanda dari nggak enak. Karena selama LPPF itu bullish, dia kan nggak pernah dead cross. Tuh. Tapi kalau misalkan nanti dia sampai dead cross, lalu jebol 3.500, lebih baik exit. Itu aja. Tapi kalau misalkan dia berhasil break ke atas, jadi amannya kalau belum punya barang sih lebih baik tunggu dia breakout sekalian, itu bakalan oke. Tapi kalau teman-teman udah punya barang, tinggal batasi resiko di 3.500-an. Ini bentuknya baru konsol. Kalau dia break ke atas bagus, jebol ke bawah jelek, gitu aja. Tinggal kita mau ngikutin konsolnya atau enggak. Kalau mau ngikutin konsolnya ya bisa buy on weakness, beli di sini tadi dengan stop loss. Tapi kalau nggak mau ikutin konsolnya, bisa tunggu ketika dia udah break dengan volume, nanti baru masuk. Seperti itu. Untuk LPPF sama batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek ESA yang hari ini naiknya lumayan ya, ESA ya. Setelah kemarin jadi saham primadona, ESA ini oke, cukup menarik.
Hari ini ESA naik 5,86% dengan volume yang cukup besar. Ada volume breakout ya, antara menarik dan kurang menarik. Tuh. Terakhir ASA ini dia kena targetnya, dia sampai 575. Lalu setelah itu dia koreksi dengan volume yang kecil-kecil, cukup bagus di sisi volume. Dan sekarang terlihat dia sudah tidak membuat new low, alias sudah tidak lower low lagi. Terakhir supportnya di sini area 436 sampai area 430. Tuh, dan dia berpotensi membuat pattern reversal, yaitu double bottom. Bottom 1, bottom 2. Syaratnya simple, ESA ini harus break 472 sampai 470. Hari kan closing 470 ya. Kalau misalkan besok dia bisa break 474 itu saya rasa ESA bakalan bagus. Bahkan dia bisa swing high lagi. Nah, kalau kita lihat dari patternnya pun juga sepertinya ada potensi dia sudah breakout untuk si ESA ini. Misalnya kita tarik kayak gini, kemarin sempat false break ya. Kalau kita tariknya kayak gini, hari ini pun juga sudah breakout sebenarnya. Jadi cukup menarik kalau menurut saya dia breakout dengan volume untuk si ESA ini. Tinggal lihat besok pagi. Kalau dia berhasil break 470, saya rasa ada potensi upside. Untuk target terdekatnya sini dulu. Sekitar sini targetnya, ini dulu ya, 520-an target dari si ESA ini. Tapi kalau berhasil break 520 lanjut ke 576, dan kalau berhasil break 576 baru targetnya bakalan lumayan seperti itu. Itu bisa dimanfaatkan kalau misalkan ada yang posisi nyangkut ya. Tapi kalau mau masuk mungkin bisa beli di dekat-dekat 470-an besok dengan stop loss taruh di bawah 460 atau dikasih berapa ya, tinggal dikasih stop loss aja. Volumenya bagus kalau menurut saya untuk si ESA ini. Cakep. Kita lihat pakai moving average juga ternyata dia kena support kuatnya ya, itu EMA 50. Waktu dia rally pun juga ketika kena EMA 50 dia langsung swing high. Dan apakah bakal terjadi lagi, nggak ada yang tahu juga ya. Yang jelas selama ESA tidak jebol 430 itu bakalan bagus. Dan kalau dia berhasil break 474 sampai 480 itu bakal cakep banget untuk si ESA itu. Targetnya tadi yang pertama sekitar 520 dulu, baru 575, setelah itu baru higher high atau all time high seperti itu. Cukup menarik, volumenya masih bagus juga waktu koreksi kecil-kecil. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi normal dan netral. Memang kalau dari akumulasinya akhir-akhir ini tidak konsisten ya. Cuman waktu tarikan kemarin sebenarnya mantep banget akumulasinya. Dan kalau kita lihat dari bandar movementnya juga sebenarnya masih oke untuk pergerakan akhir-akhir ini. Seperti itu. Ya sama pesannya, batasi resiko aja kalau menurut saya untuk si ESA. Itu untuk ESA. Lanjut coba kita cek yang dibeli oleh asing. Nah ini piket cakep-cakep ya, BNI, BRI. Ini juga batu bara cakep-cakep, Adaro, Yeti Tractor, ITMG. Kita ngecek yang mana nih? Saya kok baru pengen ngecek ITMG dulu. Yeti Tractor pernah kita bahas, Adaro juga udah lumayan tinggi. Kita coba cek ITMG aja deh, siapa tahu menarik ya. Oke, semakin cakep ITMG. Hari ini ITMG naik 3,5% dengan volume yang besar. Dan untuk batu bara ini dia naik tapi nggak rame. Biasanya kalau batu bara jalan tuh rame semuanya ya. Dan ya bagus. Bahkan closingnya pun juga cakep. Dan saya rasa ITMG pun juga sudah breakout. Nih, potensi upside-nya bagus. Mungkin dia mau ke sini 25 ribuan bisa kalau menurut saya sekarang ya. Nanti kita analisa bareng. Hari ini ITMG naik 3,5% ya setelah dia sideways lama. Di sini dia uptrend. Di sini dia uptrend, swing high. Di sini juga uptrend, swing high. Lalu setelah itu dia koreksi membentuk pattern inverted, head and shoulder di sini ya. Nih, shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakdown, pullback, akhirnya turun sampai ke targetnya di sekitar sini 19 ribuan. Lalu setelah itu dia konsolidasi di sini sideways karena dia tidak membuat low baru ya. Naik, turun, naik. Nah, dan hari ini dia berhasil breakout. Sudah cakep kalau menurut saya ITMG untuk saat ini ya. Dia sudah double bottom 1, bottom 2, dan hari ini pun breakoutnya pakai volume juga. Tuh. Dan target dari double bottomnya itu bisa ke sini dia. Sekitar sini. 24675 ya, kalau kita buletin 24700 lah targetnya si ITMG dulu. Itu kalau dari target double bottomnya. Cuman kalau kita lihat dari resisten terdekat itu yang pertama ada di sini
Nah, ini ada resist ya, kelihatan banget. Lalu yang kedua ada di gap ini juga ada resist. Lalu yang ketiga juga ada gapnya, ini juga ada resist. Nah, setelah itu yang keempat di sini high-nya dia sebelum dia putar balik. Dan kalau break nanti kita hitung pakai Fibonacci. Cuman saat ini ITMG ada di supportnya untuk saat ini ada di area sini 21.900 sampai 22.000. Cuman memang ini ITMG belum divalidasi. Jadi kalau misalkan besok dia turun lagi, misalkan dia ternyata kayak gini ya sampai ke sini, artinya hari ini adalah false breakout dan mungkin dia bisa turun lagi. Cuman kalau misalkan besok dia turun lalu ada pantulan di area 22.000 tadi, misalkan dia ke sana sini terus pantul ya, itu artinya valid 22.000 bakal jadi support. Karena memang dia udah break tapi belum di retest. Kalau di retest itu bakalan bagus. Tuh. Untuk target pertama ke sini dulu. Tadi support terdekat sini ya. Support terdekat 22.000 sampai 21.900. Support selanjutnya di sini 21.400. Untuk target pertama ke sini dulu di sekitar 23 ribuan, target 1. Untuk target 2-nya ada di sini 23.950 atau kita buletin 24.000 ya. Lalu target ketiganya di sekitar 25 ribuan, 25.500-an. Seperti itu. Cuma memang sama, itu adalah target yang harus diupdate. Tidak menutup porto terus diamin yang penting sampai ke sana, enggak ya, tetap harus diupdate kalau menurut saya. Cuman saya rasa sudah bagus dia break dengan volume. Tuh, arahnya ke atas kalau menurut saya saat ini ya. Jadi kalau ada merah bisa dimanfaatkan untuk beli. Kita lihat dalamnya juga akhir ini memang tidak terlalu konsisten untuk ITMG. Cuman ya terlihat ada yang ngumpulin ketika sideways. Jadi ya ikuti TA-nya aja, batasi resiko di support resisten tadi. Itu untuk ITMG. Lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek SMRA ya. Kemarin kita udah bahas properti BSDE. Sekarang coba kita cek SMRA deh. Yang kayaknya ya, kalau nggak salah udah lebih parah dari BSDE. Nah bener, dia udah, belum. Oke. Hari ini SMRA turun 3,68% dengan volume yang besar juga. Inilah pentingnya cut loss ya teman-teman ya. Ini dia ketika di sini jebol head and shoulder, kalau nggak di cut loss ya turun sampai 650 untuk si SMRA ini. Terakhir SMRA dia patternnya kan kita mulai dari sini ya. Ketika kemarin puncak 2021 Maret SMRA koreksi swing low sampai 10 Agustus dia bikin inverted head and shoulder alias pattern reversal. Ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan. Setelah itu dia berhasil break dengan volume besar, kena resist, lalu pull back dulu, dan setelah itu dia naik ke targetnya, bahkan lebih, dia sampai retest area high-nya dia. Di sini ternyata pergerakan terakhirnya mulai divergent ya, ketika harga ke atas tapi indikatornya mulai ke bawah. Dan ketika dia breakdown dari segitiga ini atau symmetric triangle dia jebol, setelah itu dia terjadi impulsive movement. Trend line-nya pun juga dijebol, garis warna biru. Dia menuju ke support kuatnya lagi di area 800, di sebelumnya area reversal ya. Dia kena support lagi, sempat technical rebound dan membentuk yang namanya head and shoulder. Shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan. Itu adalah pattern reversal. Nah, setelah itu dia breakdown, pullback, sempat dikasih kesempatan untuk exit ya. Lalu dia turun sampai sekarang udah ada di 600-an. Untuk target dari head and shoulder-nya sendiri itu masih lebih ternyata. Itu di 620 kalau target head and shoulder-nya. Cuman sama ya, perlu diingat itu adalah target bisa hit, bisa enggak juga. Tuh, itu di area udah mau kembali ke area corona ya. Karena memang dia kemarin sampai 340 sih, tapi kan dia mulai reversalnya dari area 600-an ini ya, dan dia kesentuh lagi. Tuh. Harusnya sih kalau menurut saya bakalan ada perlawanan di area 600. Jadi kalau misalkan teman-teman masih posisi nyangkut, belum cut loss ya, ini untuk sekarang saya rasa bisa ditunggu technical rebound-nya kalau dikasih ya. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena yang pertama dia sudah kena area kuat, ini di dekat-dekat 600, itu kan dia kena area kuat ya.
Di sini sebelumnya area supply, di sini mantul jadi area demand, di sini juga bakal diuji lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk RSI juga ada masuk oversold atau jenuh jual. Itu biasa ada potensi untuk reversal. Barangkali nih dia mantul kuat ya, entah sampai 740 yang sebelumnya di sini support. Nah, di sini kan dia support. Ketika di breakdown, nah ini kan bakal jadi resist ya. Siapa tahu dia mau pullback ke 740. Nah, itu lumayan juga sih kalau mau dimanfaatkan buat exit daripada di cut loss terus terbang ya. Tuh. Cuman lain hal kalau dia sampai jebol 600 itu saya rasa lebih baik cut loss sih. Tuh, tapi kalau dikasih pantulan bisa exit ketika naik agak tinggi. Jadi bisa apa ya? Manfaatkan technical rebound. Nah, kalau teman-teman pengen masuk buat posisi buy ya silakan bisa deket-deket area 600. Semakin deket 600 semakin baik. Lalu tinggal pasang stop loss di bawah 600. Tuh. Siapa tahu dikasih ke 740-an. Tapi kalau misalkan jebol 600 ya lebih baik cut loss untuk si SMRA ini. Seperti itu. Karena ya pasti yang namanya turun ada pantulan ya. Ini juga dia belum swing high. Ketika dia swing low, di sini kan dia swing low, swing high, ini swing low lagi. Nah, ini kan belum ada swing high ya. Siapa tahu dia mantul, pullback, swing high. Entah ya, semoga aja reversal kalau misalkan bagus view-nya. Tapi kalau enggak ya mungkin technical rebound dulu sih. Lihat dari arahnya memang sudah kurang enak. Dan bahkan dia juga udah jebol dari 745 itu juga kurang bagus sebenarnya. Karena bisa potensi double top besar ya. Top 1, lalu ini adalah top 2. Targetnya jelas dalam. Mungkin ya dia mau retest neckline ini saya hapus dulu deh. Nah, biar fresh ya. Ini kan juga ada pattern baru setelah tadi pattern-pattern lamanya ya. Yang di sini dia ada potensi yang namanya double top. Nah, ini top 1, top 2. Dan ketika dia kemarin breakdown, belum ada pullback sama sekali dan sekarang udah masuk area oversold. Jadi untuk naik mungkin ke sini SMRA 740-an ini retest area neckline kalau memang dia mau bearish ya menuju ke target double top ya. Kayaknya juga bakalan dalam kalau misalkan dia target double top. Cuman mungkin kayaknya bakal balik ke harga corona nih kalau benar-benar sampai targetnya ya. Tapi nggak ada yang tahu juga ya teman-teman ya. Ini cuma melihat dari potensi patternnya dia sampai ke 500 tuh. Ini potensi pattern ya. Nggak saya bilang kayak gini besok SMRA bakal ke 500 langsung gitu, nggak juga ya. Perlu dilihat perjalanannya. Karena kadang juga TA itu nggak bisa digunakan kalau baru ada kepentingan. Makanya kalau saham-saham yang baru ada corporate action itu kan TA-nya kadang liar ya. Tapi kalau normal-normal aja, biasanya technical analysis itu kuat buat entry dan exit. Seperti itu. Untuk menganalisa market. Nah, kalau dari chart pattern double top-nya ini memang kurang enak target turunnya. Dan ya, dia belum ada pullback. Jadi sebenarnya ada potensi pullback karena dia kena support sini. 645, kena support 600 juga. Jadi mungkin bisa aja ya, ini view jeleknya, dia pullback, lalu habis itu turun ke targetnya. Itu untuk view jeleknya. Nah, tapi siapa tahu nanti di sini dia bikin double bottom, terus reversal ke atas kan bisa juga. Karena gak ada yang pasti di market itu. Jadi ya makanya harus batasi resikonya. Oke, selama dia tidak jebol 600, tapi kalau jebol 600, saya rasa ada potensi bisa ke 500. Which is perlu diatur. Lihat dalamnya juga distribusinya semakin besar, moving average-nya juga dia sudah saham downtrend, dan ya lebih baik kalau belum punya barang wait and see dulu aja sih. Tapi kalau memanfaatkan technical rebound, cari pullback-an ya bisa dimanfaatkan saya rasa. Yang penting stop loss-nya jangan lupa. Itu untuk SMRA. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek yang merah-merah hari ini. Bentar ya, ini RTI bisnis saya muter-muter. Oke, masih top loser nih buka ini. Kita coba cek apa ya yang belum kebahas. Pegas ternyata gagal ya, kemarin kita bahas. Tapi ternyata gagal. Kurang ada yang menarik di losersnya. Kalau menurut saya pergerakannya kurang signifikan. Yang signifikan gorengan dan Bukalapak. Saya juga bosan bahas Bukalapak. Lebih baik nanti biarkan dia konsol dulu aja. Kita coba cek yang hijau-hijau aja. Barangkali ada yang menarik ya. Tapi kayaknya udah kebahas tadi sih. Kita coba cek apa nih. Kita coba cek
Adaro lah ya, nemenin TMG tadi yang akhirnya kebahas juga. Oke, hari ini Adaro naik 4,52% dengan volume yang tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil. Terakhir saya bahas Adaro, saya bilang selama dia tidak jebol, tidak closing di bawah 2200 itu bagus. Dan ya, selama dia belum closing sampai sekarang dia belum closing di bawah 2200. Sempat shadow sampai 2180 sampai 2160 tapi dia selalu naik lagi. Adaro pun juga berpotensi membuat pattern yang namanya double bottom di sini ya. Ini ada bottom 1, bottom 2. Dengan neckline ada di area sekitar sini. 2350 sampai 2310. Artinya apa? Ini kan dia ada 32310 ya untuk saat ini Adaro. Kalau misalkan berhasil break 2350, itu dia ada potensi bisa ke 2440-an lagi dari double bottomnya. Dan kalau dia berhasil break 2470, ini high-nya, last high-nya dia ya, targetnya baru agak lumayan kalau menurut saya. Nah, ini pas banget 2360, 2350 juga Fibonacci 0,618. Jadi kalau bisa di break, target selanjutnya adalah 2470 alias last high-nya. Dan kalau berhasil di break lagi, targetnya bisa ke 2650 untuk si Adaro. Seperti itu. Itu syarat-syaratnya tadi ya, harus breakout sana, breakout sana. Dan untuk sekarang support ada di area 2200-an. Selama tidak closing di bawah 2200, Adaro harusnya oke. Tapi kalau ternyata dia putar balik dan closing di bawah 2200, itu bakalan kurang oke sih. Sempat sudah patah dari trennya, tapi siapa tahu dia mau bikin swing high baru, bikin tren baru ya, bisa juga. Dan kalau kita lihat sepertinya Adaro belum breakout, pas di resisten. Jadi kayaknya besok jangan HK dulu ya, kecuali dia berhasil break. Nih, kalau besok dia berhasil break 2360 itu bakalan oke. Tapi kalau ternyata besok dia pagi-pagi balik arah karena kena resist, ya bisa buy on weakness lagi aja. Seperti itu. Katalis masih oke, harga batu bara tinggi banget. Yang jelas batasi risiko aja di angka tadi. Di dalamnya juga dia trennya masih oke, masih strong uptrend, kuat. Yang kumpulin barang juga bagus-bagus. Cakep sih. Batasi risiko aja di support resisten tadi. Seperti itu. Untuk Adaro terakhir ya, kita coba cek Harum. Ini juga komoditas juga. Indi kemarin udah kita bahas, jadi masih on track dengan view-nya. Nggak kita bahas dulu aja. Kita coba cek Harum. Hari ini dia naik 2,34% dengan volume yang besar juga. Bagus kalau menurut saya. Cuman memang dia masih belum berhasil breakout dari resistennya. Ini area resist kuat ini 11.000 ini, karena memang itu target kenaikannya dia ya. Saya ingat banget, ini kan 9575, 9575, low-nya ada di 7325. Nah, ini pas banget ya. Targetnya kemarin dari swing low ini, itu kan ada di 11 ribuan. Dan setelah kena itu dia belum pernah berhasil breakout ya. Sempat breakout sekali 12 Januari ini, tapi false break, habis itu dia putar balik lagi dan ya masih berjuang untuk breakout seperti itu. Jadi untuk sekarang Harum masih berada di range sekitar sini 10.000 sampai 11.000. Kalau dia breakout ke atas saya rasa bisa bagus, tapi kalau dia jebol ke bawah itu bakalan kurang bagus. Kalau breakout ke atas ya mungkin dia bisa ke sini 13 ribuan ini mungkin ya. Tuh, dengan syarat pertama break 11.000 dulu, yang kedua break sekitar 11.850. Baru bisa ke 13 ribuan seperti itu. Untuk support 10.000, selama nggak jebol 10.000 masih oke. Dia juga proxy nikel saat ini ya, batu bara dan nikel yang jelas komoditas cakep-cakep semua. Jadi mungkin bisa pantau. Moving average juga masih oke, dia bertahan di EMA 50, tinggal tunggu breakout aja sih. Tapi kalau sampai jebol 10.000 ya hati-hati aja. Batasi resiko seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.